Cara mengatur gaji harian dengan baik. Pengelolaan gaji untuk harian dan bulanan pasti berbeda dan kemungkinan besar dengan gaji harian ini sulit untuk mengelola keuangannya. Sebab gaji harian secara otomatis akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari dan tidak akan sempat menabungnya. Pertama, membuat rencana pengeluaran dan mengutamakan kebutuhan. Dalam mengelola keuangan, kamu hanya perlu untuk membuat rencana pengeluaran secara jelas dan terperinci. Pengeluaran lebih baik diprioritaskan dengan jelas untuk memenuhi kebutuhan utama atau primer, kemudian untuk kebutuhan sekunder. Pembuatan anggaran keuangan harian bisa menjadi cara mengumpulkan dana untuk kebutuhan bulanan seperti halnya sewa kos, tagihan air, tagihan listrik, internet, dan masih banyak lagi. Kamu bisa membuat persentase seperti halnya rumus keuangan, yakni 40% untuk kebutuhan setiap hari, 30% untuk membayar hutang, 20% untuk ditabung, dan 10% untuk kebutuhan lain. Kedua, membuat pos anggaran. Setiap kamu mendapatkan gaji harian, maka segera bagikan pada setiap pos anggaran yang sudah dibuat. Jangan sampai menunda hal ini karena bisa berakibat pada uang terpakai yang tidak masuk dalam rencana pengeluaran dana pendapatan. Nantinya gaji keburu habis dan tidak akan sempat kamu alokasikan lagi sepeser pun dan di luar rencana pengeluaran. Sehingga kamu harus bertindak disiplin dalam memasukkan anggaran setiap hari sesuai dengan susunannya. Ketiga, mencatat setiap realisasi pengeluaran. Untuk mengatur gaji, setelah kamu membuat perencanaan, maka realisasi usahakan jangan sampai menyimpang dari anggaran tersebut. Dengan demikian, maka setiap pengeluaran uang yang kamu lakukan usahakan untuk tetap mencatatnya secara rinci dan jelas. Buatlah daftar realisasi pengeluaran secara terpisah dan nantinya akan ketahuan untuk apa pengeluaran yang telah berjalan. Apakah pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran atau bahkan meleset pada kondisi yang tidak terduga seperti halnya kebutuhan saat sakit atau harga sewa untuk kos naik. Keempat, melakukan evaluasi pada anggaran gaji. Mengatur gaji yang lainnya, yakni dengan melakukan evaluasi atas pengeluaran yang sudah terjadi. Evaluasi dapat kamu lakukan untuk setiap harinya, setiap minggu, atau bahkan setiap bulan. Mengatur gaji yang lainnya, yakni dengan melakukan evaluasi atas pengeluaran yang sudah terjadi. Evaluasi dapat kamu lakukan untuk setiap harinya, setiap minggu, atau bahkan setiap bulan. Silahkan cek apakah dana yang sudah kamu rencana anggarkan sudah ideal atau malah jauh dari kata ideal. Kamu harus melihat apakah pengeluaran menjadi bengkak dari pendapatan setiap hari. Dengan diketahui lebih awal, maka kamu bisa melakukan kontrol lebih lagi. Kelima, menginvestasikan dana darurat. Jangan sampai ketinggalan. Berapapun gaji harian yang kamu dapatkan, jangan lupa menyisihkan sebagian untuk ditabung demi kebutuhan masa depan. Cara menabung bisa melalui banyak hal seperti hanya di rekening terpisah,
menginvestasikannya sesuai kondisi finansial atau mengikuti asuransi. Dana darurat ini untuk berjaga-jaga ketika sedang mengalami keadaan yang tidak diinginkan atau keadaan mendesak di luar dugaan. Seperti halnya asuransi menjadi salah satu proteksi untuk memberikan perlindungan pada kondisi finansial kamu dari resiko apa saja di depan. Keenam, mempunyai 2 rekening di bank. Dalam mengelola keuangan, maka penting bagi kamu mempunyai 2 rekening di bank yang berbeda. Rekening pertama bisa kamu gunakan untuk melakukan semua kegiatan transaksi seperti halnya membayarkan tagihan, cicilan rumah, membayar premi asuransi, dan yang lainnya. Sementara itu, untuk rekening yang kedua berfungsi untuk kegiatan menabung saja dan jangan mengambil dalam waktu yang sudah ditentukan. Untuk rekening yang kedua, kamu bisa memilih biaya administrasi rendah dan jaringan ATM terbatas sehingga tidak sering mengambil uang di rekening kedua ini. Ketujuh, melunasi hutang dan cicilan. Dalam mengatur gaji harian, selain guna mencukupi kebutuhan setiap hari, kamu juga harus memprioritaskan untuk segera melunasi hutang yang sudah menumpuk saat gajian. Hal seperti ini akan membantu kamu dalam melakukan penghitungan anggaran untuk kebutuhan jangka panjang. Jika hutang tidak segera dilunasi dalam jangka waktu dekat, maka lakukan analisa dan hitunglah berapa kali kamu harus menyetorkan uang agar tanggungan hutang tersebut bisa cepat terselesaikan. Apabila kamu ingin mencicil, maka sesuaikan 30% dari pendapatan gaji harian kamu. Kedelapan, membandingkan pengeluaran dan anggaran. Langkah lain yang dapat kamu lakukan untuk mengatur gaji harian yakni membandingkan rencana anggaran pengeluaran. Saat rencana yang kamu buat ini sangat berbeda jauh dengan kenyataan, maka segera lakukan revisi dan jangan sampai melebihi pendapatan setiap hari. Periksalah kembali supaya kamu bisa mengetahui apa yang menyebabkan pengeluaran menjadi bengkak untuk setiap hari. Jika sudah sesuai, jangan lupa menyisihkan uang untuk ditabung. Kesembilan, mencari penghasilan tambahan. Jika ternyata gaji harian yang kamu dapatkan itu tetap tidak dapat mencukupi kebutuhan setiap hari, bahkan itu kebutuhan pokok belum lainnya, maka cara lainnya yakni dengan mencari pekerjaan yang bisa memberikan kamu penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhan. Penghasilan tambahan bisa dari mana saja, seperti halnya usaha kecil-kecilan, menjadi freelancer, reseller, jualan online hingga dropshipper. Dengan demikian, kebutuhan kamu setiap hari bisa tercukupi dengan baik, bahkan kamu bisa memulai untuk menabung. Sekian beberapa tips dari Money Freedom. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat. Terima kasih.